Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi luas dan keliling. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu aplikasi luas dan keliling pada segitiga, kemudian yang kedua pada segi 4, dan yang ketiga pada lingkaran. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu aplikasi luas dan keliling segitiga. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat titik A negatif 2, negatif 3 dan B 4, negatif 3 dan C 4,5. Pertanyaan yang pertama, hitunglah keliling segitiga ABC. Nah, yang B, hitunglah luas segitiga ABC. Nah, langkah yang pertama kita harus menggambar terlebih dahulu koordinat titik A, titik B, titik C. Oke, kita mencari dulu titik A. Negatif 2, negatif 3. Nah, berarti kita menggambarnya letaknya di situ ya, di kuadran 3. Kemudian kita menggambar titik B 4, negatif 3. Nah, di situ ya bisa dilihat pada PowerPoint-nya dia ada di kuadran 4. Kemudian titik C yaitu 4,5. Nah, dia ada di kuadran 1. Nah, bagaimana mencari keliling segitiga? Nah, cara mencari keliling segitiga kita harus menjumlahkan semua sisinya, ketiga sisinya, yaitu sisi dari AB, kemudian BC, kemudian CA. AB, panjang AB itu berapa sih? Nah, kita hitung. Kita lihat di bidang koordinat kartesius. Kita lihat AB, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata AB panjangnya 6 satuan. Kemudian yang B, BC, berapa sih BC? Kita hitung. Kita lihat pada bidang koordinat kartesius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata BC panjangnya 8 satuan. Kemudian CA, berapa sih CA? Nah, untuk CA ini cara mencarinya kita harus menggunakan rumus jarak. Nah, bagaimana Bu? Nah, itu sudah ada ya di PowerPoint. Cara mencari panjang CA. Jadi rumusnya CA sama dengan akar dari XC dikurangi XA kuadrat ditambah YC dikurangi YA kuadrat. Sama dengan tinggal kita masukkan ya, dari titik XC-nya dikurangi XA, berarti akar dari 4 dikurangi negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikurangi negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya tinggal kita kurangi aja ya, berarti sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar dari 100 yaitu 10. Nah, CA sudah diketahui nih. Kemudian kita tinggal menjumlahkan semuanya. AB ditambah BC ditambah CA. Maka kita masukkan AB-nya 6, BC-nya 8 dan CA-nya 10. Maka hasilnya yaitu 24 satuan ya. Sekarang yang B, hitunglah luas segitiga ABC. Kita ingat kembali bagaimana sih rumus luas segitiga ya, ingat ya, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya yang mana Bu? Alasnya itu yang AB. Tadi panjang AB berapa? 6. Ya, 6. Kemudian tingginya mana Bu? Tingginya BC. Tadi berapa BC? Iya, 8. Berarti tinggal kita masukkan setengah dikali 6 dikali 8. Kemudian hasilnya berapa? Iya, 24 satuan ya. Mengerti ya? Paham ya anak-anak? Berikutnya yaitu aplikasi luas dan keliling segi 4. Langsung kita masuk contoh soal ya. ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan A negatif 1, negatif 4, kemudian B 3,0 dan C 0,3. Pertanyaan pertama, tentukan koordinat titik D. Yang B, tentukan koordinat titik potong kedua diagonalnya. Kemudian yang C, tentukan keliling dan luas persegi panjang. Nah, yang pertama kita harus mencari yang pertama dulu. Sebelumnya langkahnya yaitu kita harus menggambar dulu titik A yaitu negatif 1, negatif 4. Ternyata letaknya di kuadran 3. Kemudian kita menentukan juga titik B. Nah, tempatnya titik B bisa dilihat ya, 3,0. Kemudian titik C, nah 0,3 ada di
atas ya. Oke, berikutnya kan kita harus mencari koordinat titik D. Nah, karena ini adalah sebuah persegi panjang, persegi panjang kan memiliki dua sisi yang sama, berarti nanti AB sama dengan CD, kemudian BC sama dengan AD. Nah, caranya menentukan titik D, kita harus menyamakan dulu jaraknya dari B ke C, kemudian A ke B. Nah, ternyata kira-kira ada di situ ya, ada di kuadran 3, yaitu ada di negatif 4, negatif 1 ya, karena tadi persegi panjang itu sisinya sama ya, kedua sisinya sama. Oke, paham ya. Kemudian yang B, tentukan koordinat titik potong kedua diagonalnya. Nah, kita harus menarik garis dulu, D ke B, kemudian C ke A. Titik diagonalnya di mana? Itu di tengah-tengah ya, ada titik pertemuan. Nah, di situ adalah titik diagonalnya. Tapi berapa sih itu nilainya? Nah, maka kita harus menggunakan rumus seperti ini. XP sama dengan M dikali XA ditambah N dikali XC per M ditambah N. Tinggal kita masukkan ya, XP sama dengan 1 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 0 per 1 ditambah 1. Maka XP sama dengan negatif 1 ditambah 0 per 2. Maka XP sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita juga mencari YP-nya. Maka memakai rumus MYA ditambah NYC. Nah, per M plus N. Nah, kita tinggal masukkan ya YP-nya. Sama dengan 1 dikali negatif 4 ditambah 1 dikali 3 per 1 tambah 1. Maka tinggal kita kalikan saja, maka menemukan hasilnya negatif 4 ditambah 3 per 2 sama dengan YP-nya ketemu negatif 1 per 2, sama ya. Jadi titik diagonalnya itu berapa? Di negatif 1 per 2, negatif 1 per 2. Berikutnya kita menentukan keliling dan luas persegi panjang. Nah, sebelum kita mencari keliling dan luas, kita harus mengetahui dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Karena persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi yang sama, jadi kita harus mencari salah satu saja ya. Misalnya kita mencari panjang BC ya. Panjang BC kita menggunakan rumus jarak seperti yang tadi ya, akar XB dikurangi XC kuadrat ditambah YB dikurangi YC kuadrat. Tinggal kita masukkan ya XB nya, berarti akar 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat. Maka hasilnya akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat menghasilkan akar 9 ditambah 9, yaitu akar 18. Maka hasilnya 3 akar 2. Ketemu deh panjang BC-nya 3 akar 2. Kemudian kita mencari salah satunya itu AB. Nah, rumusnya masih sama, tinggal kita masukkan akar negatif 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah negatif 4 dikurangi 0 kuadrat. Maka tinggal kita operasikan, akar dari negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan kita kuadratkan, berarti akar dari 16 tambah 16, yaitu sama dengan akar 32. Nah, hasilnya yaitu 4 akar 2 ya. Nanti dioperasikan sendiri ya, kenapa bisa mendapatkan hasil 4 akar 2 ya. Oke, kemudian setelah diketahui, kita tinggal masukkan ke rumus luasnya. Luas persegi panjang, tahu kan ya, tidak lupakan ya anak-anak, yaitu apa? Panjang kali lebar, atau bisa kita singkat P dikali L. Oke, tinggal kita masukkan panjangnya tadi berapa? Panjangnya tadi kan AB, jadi 4 akar 2, kemudian dikali 3 akar 2. Nah, itu sama dengan, pertama kita harus dikali dulu yang depan itu 4 dikali 3 berapa? 12. Kemudian yang belakangnya itu akarnya, akar 2 dikali akar 2, karena sama-sama akar, jadi langsung bisa kita isi 2 gitu ya. 12 dikali 2 sama dengan 24 ya. Atau bisa nanti kita jabarkan, akar 2 dikali akar 2 berarti kan berapa? Akar 4. Nah, akar dari 4 berapa? 2. Nah, makanya itu menghasilkan 2 ya. Jadi 12 kali 2 sama dengan 24. Oke. Untuk kelilingnya, nah, rumus keliling kan kita harus menjumlahkan semua sisinya. Jadi dapat kita buat rumus saja. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar ya.
Jadi tinggal kita masukkan panjangnya tadi berapa? Ya 4 akar 2. Berarti 2 kali 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Oke, 2 dikali itu 4 ditambah 3 7. Berarti 7 akar 2 ya. 7 akar 2 sama dengan hasilnya itu 2 dikali 7 berapa? 14. Maka hasilnya 14 akar 2. Yaitu aplikasi luas dan keliling lingkaran. Ke contoh soalnya, diketahui BC adalah diameter lingkaran di mana B 1,-3, C 7,5 dan titik E yaitu 4,1. Nah, gambarnya seperti di PowerPoint ya. Nah, itu ada lingkaran dengan titik B-nya 1,-3, kemudian titik C-nya 7,5. Kemudian E-nya yaitu di tengah-tengah sebagai titik pusatnya yaitu 4,1. Nah, pertanyaan yang pertama, hitunglah keliling segitiga ABC. Kemudian yang B, hitunglah luas segitiga ABC. Nah, sebelum kita mencari keliling dan luasnya, kita harus mengetahui dulu jari-jarinya. Nah, bagaimana Bu cara mencari jari-jarinya? Nah, kalau BC diameter, maka setengahnya berarti itu jari-jari. Nah, jari-jarinya kita ambil berarti BE ya kan, jarak dari BE. Nah, itu sama dengan jari-jari. Oke, tinggal kita mencari panjang BE itu berapa. Nah, itu yang AR sama dengan BE sama dengan, nah ini kita memakai rumus jarak seperti yang sebelumnya. Akar dari XB dikurangi XE kuadrat ditambah YB dikurangi YE kuadrat sama dengan akar dari 1 dikurangi 4 kuadrat ditambah negatif 3 dikurangi 1 kuadrat. Nah, tinggal kita operasikan, yaitu sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Maka hasilnya akar dari negatif 3 kuadrat 9. Kemudian ditambah negatif 4 kuadrat 16. Maka hasilnya akar 25. Akar dari 25 berapa? Iya benar, 5. Nah, maka ketemu ya jari-jarinya 5. Nah, ternyata BE itu 5 ya. Setelah kita mengetahui jari-jarinya, baru kita bisa mencari luas dan keliling. Ingat ya, rumus luas lingkaran yaitu pi kali R kuadrat. Oke, pi-nya bisa pakai 22/7 atau 3,14. Nah, maka kita masukkan saja pada rumusnya pi dikali R kuadrat. Ya, 3,14 dikali 25. Maka hasilnya berapa? Nah, hasilnya 378,5. Ya, mudah ya. Oke, sekarang kita mencari kelilingnya. Nah, kita ingat lagi rumus dari keliling lingkaran, yaitu 2 dikali pi dikali R. Nah, 2, pi-nya memakai 3,14, kemudian dikali 5. Nah, tinggal kita kalikan semuanya ya. Maka hasilnya yaitu 31,4. Oke, terima kasih. Untuk tugas-tugasnya, anak-anak bisa melihat pada PowerPoint ya yang sudah Ibu share di Google Classroom. Oke, bisa kalian lihat kemudian kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.